Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini pekikan takbir mengudara di seantero semesta, menggema di seluruh penjuru dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Setiap muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jal pada hari ini pasti mengucapkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid, memuji Allah, meninggikan Allah dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tentu ucapan itu bukan hanya sebatas ucapan yang keluar dari lisan, tetapi betul-betul dari hati kita terpatri keimanan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang wajib kita beribadah kepadanya. Satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dan juga mengaturnya. Tidak ada sehelai daun pun jatuh, melainkan semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW ketika menggambarkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, alam semesta ini, segala sesuatu yang di bawah langit pertama, yang terdiri dari bumi, tata surya yang lainnya, matahari, bintang-bintang, planet-planet, semuanya dibandingkan langit pertama hanyalah seperti koin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Begitu juga langit kedua dengan langit pertama disatukan. Langit pertama dengan segala sesuatu yang berada di dalamnya, perbandingannya seperti koin yang dilemparkan di tengah padang pasir, yang kita lihat tidak ada batasnya. Begitu seterusnya sampai langit ketujuh. Langit ketujuh dibandingkan 6 langit di bawahnya beserta isinya seluruhnya, perbandingannya seperti koin yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Kecil sekali. Di atas langit ketujuh ada lautan. Begitupun perbandingannya sama, seperti koin yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Kalau demikian besarnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana posisi kita sebagai manusia yang sangat kecil, sehingga tidak pantas seorang manusia untuk bersikap sombong, untuk bersikap angkuh. Keangkuhan terbesar yang dilakukan oleh manusia adalah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di momen Idul Adha ini, mari kita merefleksi diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud ketakwaan yang bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan pada hari Idul Adha ini adalah dengan melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan syiar yang sangat mulia di dalam Islam, mengajarkan ketaatan dan juga nilai pengorbanan yang sesungguhnya. Ibadah kurban bukan hanya sekedar ritual, tetapi ibadah kurban bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Ibadah kurban adalah syariat yang sangat mulia, yang mana ibadah kurban ini bisa mempererat tali silaturahim, tali kasih sayang antar sesama manusia. Landasan kokoh dari ibadah kurban ini terdiri dari 2, yaitu landasan historis dan landasan nakli, dalil nakli. Landasan historis adalah landasan bagaimana sejarah panjang dari ibadah kurban ini. Diawali dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Maka tatkala Nabi Ismail mencapai usia sa'ya. Usia sa'ya adalah usia remaja. Usia pertama kali seorang anak balik, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan biasanya di usia ini, kebanggaan orang tua atas anaknya begitu besar. Karena anaknya sudah mulai bisa melakukan banyak hal yang pada saat waktu kecil dia belum bisa melakukannya. Di usia sa'ya, di usia remaja, dia mulai bisa melakukannya. Jadi Nabi Ismail pada masa usia sa'ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan,
Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Saat Nabi Ibrahim di puncak kebanggaan terhadap anaknya, Nabi Ibrahim harus merelakan Nabi Ismail alaihissalam untuk dikurbankan. Qala inni ara fil manami anni azbahuka. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya di dalam mimpiku aku sedang menyembelihmu." Kita tahu mimpi para nabi dan rasul adalah perintah. Mimpi para nabi dan rasul adalah syariat yang harus ditaati. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam pernah bermimpi 11 bintang dan bulan, matahari sujud kepadanya. Itu merupakan tanda keistimewaan dan kenabian Nabi Yusuf alaihissalam. Dan banyak di antara nabi dan rasul mendapatkan wahyu dari mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari mimpi. Dan hanya nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari mimpi. Orang biasa tidak mungkin mendapatkan itu. Orang biasa tidak mungkin mendapatkan wahyu dari mimpi. Hanya nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu dari mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Fanzur madza tara." Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ilmu parenting yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini patut kita contoh dan patut untuk kita teladani. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya, ingin mendengarkan pendapat anaknya. Padahal perintah itu adalah kewajiban. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap membahasakan kepada anaknya dengan pertanyaan, minta pendapat. Ini harus kita terapkan terhadap pendidikan kepada anak. Jangan orang tua inginnya mau didengar. Orang tua bersikap otoriter. Tidak mau mendengar pendapat anaknya. Apa kata ayah harus ikut, apa kata ibu harus ikut. Padahal ayah dan ibu adalah manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Seharusnya kita bisa membuka ruang komunikasi, ruang dialog kepada anak kita. Agar anak-anak kita kemudian mereka merasa dihargai sebagai individu. Mereka bisa meningkatkan kemampuannya untuk mengambil keputusan. Walaupun pada akhirnya ketika sudah dibuka ruang dialog, pendapat sang anak keliru, melenceng, kita luruskan. Kita berikan pemahaman sehingga terjadi komunikasi antara seorang ayah dan anak. Orang tua sebagai fasilitator, bukan sebagai orang yang diktator. Beginilah, seperti inilah yang semestinya diterapkan oleh para orang tua kepada anaknya. Membuka ruang dialog dan diskusi. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menerapkan ini berabad-abad yang lalu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lihat bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Jawaban Nabi Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ismail adalah orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Qala ya abatif'al ma tu'mar. Nabi Ismail menjawab, wahai ayah, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ini adalah diskusi, dialog antara kedua orang yang soleh, kedua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ketika orang soleh bertemu, berdialog, berbicara, berdiskusi, tidaklah yang didiskusikan kecuali sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lolos dari ujian ini dan Allah menggantikan
menggantikan kurban Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing. Inilah buah dari ketakwaan, buah dari kesabaran. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam Allah juluki sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil historis dari ibadah kurban yang sangat luar biasa. Kemudian dalil nakli ibadah kurban yang sangat jelas Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Allah hanya meminta kepada kita untuk mendirikan salat. Mendirikan salat dan berkurban. Kurban dalam ayat ini bisa diartikan sebagai kurban, menyembelih hewan kurban. Bisa juga diartikan sebagai kurban kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan itu. Karena inilah hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dua landasan dari ibadah kurban, baik secara historis maupun secara dalil nakli. Oleh karena itu, apabila kita diberikan kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah kurban, lakukanlah. Lakukanlah. Karena ini adalah syariat yang sangat mulia, syiar Islam yang sangat luar biasa. Tidak hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berkaitan dengan hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Karena ibadah kurban memiliki nilai utama, yaitu nilai ketaatan, nilai pengorbanan, dan nilai kepedulian terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kurban yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala menyanggupi bagi yang belum bisa berkurban tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyanggupi kita di tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.